Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan kuliah daring pemrograman web 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pemrograman web yaitu CSS ya. Nah, mari kita simak video berikut ini. Oke, di sini pengenalan CSS. Nah, CSS adalah suatu teknologi yang digunakan untuk memperindah tampilan halaman website atau situs. Kalau kita sebelumnya berkenalan dengan HTML, nah sekarang kita berkenalan dengan CSS. Apa bedanya HTML dengan CSS? Ya, HTML itu di awal sudah saya jelaskan bahwa kerangka dasar untuk membangun suatu website kita butuh yang namanya HTML. Nah, untuk memperindah tampilan dari HTML, selain dari atribut yang dimiliki oleh tag HTML, kita juga bisa menggunakan properties dari CSS ini. CSS di sini memiliki dua bagian yang utama, yaitu selektor dan deklarasi. Jadi perlu diingat ada kata selektor dan ada deklarasi. Apa itu selektor? Selektor adalah elemen HTML yang akan mengalami pemformatan. Sedangkan deklarasinya biasanya terdiri dari properti dan nilai properti yang digunakan untuk memformat suatu elemen HTML. Properti di sini adalah atribut style yang ingin Anda ubah dan setiap atribut memiliki nilai. Jadi, Bapak Ibu, properti yang dimaksud di sini adalah pada saat kita ada di materi HTML itu ada atribut. Nah, kalau di HTML itu namanya atribut. Kalau misalkan di CSS namanya properti. Sebetulnya secara pengertian sama-sama saja. Atribut atau properti biasanya memiliki sebuah value atau nilai. Nah, tadi ada yang namanya selektor ya dan ada yang namanya deklarasi. Nah, apa yang dimaksud selektor? Selektor itu adalah elemen HTML yang kita pilih untuk dilakukan pemformatan. Contoh elemen HTML yang sudah kita pelajari kan kemarin-kemarin itu ada H1, ada H1 sampai H6, ada paragraf, ada P, kemudian ada image, IMG ya, ataupun hyperlink A. Nah, elemen-elemen tersebut selain dari HTML yang memang kalau HTML itu kan terbatas untuk memformat ya, atributnya terbatas. Nah, untuk lebih jauhnya untuk memformat properties dari elemen-elemen yang nanti akan kita pilih itu akan lebih lengkap di CSS. Contohnya seperti ini. Misalkan kita pilih selektornya adalah H1. H1 misalkan kita ingin format. Nah, H1 ini dia sebagai selektor. Nah, proses pemformatannya itu adalah bagian deklarasi. Setiap pendeklarasian itu bisa lebih dari satu. Ya, contoh misalkan deklarasi yang pertama adalah color.2 blue. Ya, color.2 blue. Nah, color di sini adalah propertinya, sedangkan blue itu adalah nilainya. Jadi yang bisa berubah itu adalah nilainya. Kalau properti itu pasti tetap ya. Nanti nilainya bisa red, bisa black atau white gitu ya. Nah, kemudian yang kedua contohnya font size .2 12 px. Artinya apa? Artinya tampilan dari H1 yang kita format ini nanti akan berwarna biru dan memiliki ukuran huruf 12 px seperti itu. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Body, background, dash color, .2, black, titik koma. Color, .2, white, titik koma. Jadi, perbedaannya dengan pengaturan gaya di HTML. Kalau HTML kemarin itu kita pakainya sama dengan. Kalau di CSS kita pakainya .2. Seperti itu. Oke. Nah, setelah teman-teman memahami apa itu CSS dan dua bagian penting yaitu selektor dan deklarasi. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dengan cara penulisan CSS yang tadi kita kenali. Penulisan CSS di sini ada 3 cara penulisan. Yang pertama adalah inline style sheet. Cara ini adalah menuliskan langsung script CSS ke dalam tag HTML yang diinginkan. Cara ini sebaiknya digunakan jika Anda ingin memformat suatu elemen satu kali saja. Artinya cara ini kurang efektif ketika kita menggunakan memformat elemen secara berkali-kali. Artinya lebih dari satu lah, banyak misalkan.
Karena apa? Karena dia hubungannya satu ke satu. Jadi yang diformat hanya untuk yang ditulis saja elemennya. Contoh kayak gini. P style sama dengan color titik 2 red. Artinya si pengaturannya langsung di elemennya. Jadi satu ke satu. Jadi satu pemformatan ke satu elemen. Maksudnya seperti itu. Kode berwarna biru di atas akan memformat paragraf atau tag P berwarna merah. Seperti itu. Oke. Saya akan contohkan Bapak Ibu ya. Saya sudah punya ini dokumen ya, kita HTML samakan saja. HTML. Ini saya perbesar. HTML head. Kemudian title. Judulnya misalkan tadi apa? Kita samakan. Oh, nggak ada judul ya. Misalkan inline style sheet. Ya. Kemudian ada tag body. Tag body. Oke, nah di tag body ini kita akan coba tadi paragraf P style. Jadi kalau misalkan penulisan secara inline style sheet, kita menggunakan atribut style di elemennya. Sama dengan tadi kita atur warnanya, color titik 2 red, seperti ini. Nah, oke. Teksnya apa? Ini contoh paragraf berwarna biru. Nah, ini contoh paragraf contoh paragraf berwarna biru. Nah, kira-kira sinkron nggak antara pernyataan dengan aslinya? Nah, kalau teman-teman yang memang menulis secara manual tanpa copy paste, itu pasti akan ngeh bahwa antara pernyataan dengan warna itu tidak sesuai ya. Ini contoh paragraf berwarna biru, harusnya berwarna merah ya. Oke, nah itu di modul saya sebetulnya banyak jebakannya ya. Kenapa? Karena teman-teman supaya tidak asal copy paste seperti itu. Oke, saya simpan. Oke, berarti teks yang berada di antara paragraf ini dia akan berwarna merah. Karena apa? Karena di tag P ini kita memasukkan penulisan CSS secara inline ya. Jadi langsung dimasukkan ke dalam elemennya seperti itu atau tagnya. Kita coba jalankan run launch in Chrome. Oke, nah ini contoh paragraf berwarna merah. Kalau tadi kan pernyataannya biru, dengan warnanya kan merah. Nah, oke. Mudah-mudahan ada gambaran ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penulisan secara internal style sheet. Nah, cara ini adalah menuliskan kode CSS di antara tag head. Ya, H ini disebut dengan internal style sheet. Artinya style sheet-nya berada pada file HTML bersangkutan, namun diletakkan khusus pada suatu tempat, yaitu di antara tag head. Ya, penulisan dengan cara ini diawali dengan tag style dan diakhiri dengan tag style juga, ya, dengan slash ya. Oke. Saya akan improvisasi ya melihat dari modul ini. Kita akan coba teman-teman ya. Kita hapus yang ini ya. Kemudian kita akan menggunakan cara internal style sheet. Tadi untuk menerapkan internal style sheet, kita harus berada di posisi antara tag head dengan menggunakan tag style. Kalau misalkan tadi kita menggunakan inline itu menggunakan atribut ya style, kalau sekarang bedanya adalah menggunakan tag style. Oke, cara penulisannya seperti apa? Nah, cara penulisannya sama dengan bentuk umum di awal kita jelaskan tadi ya. Pertama kita pilih selektornya apa ya.
selektornya tadi adalah elemen yang akan kita format. Misalkan kita memiliki tag P, berarti tinggal P seperti ini. Kemudian bagian deklarasi selanjutnya, yaitu dengan kurung Kurawa seperti ini. Oke. Nah, bagian deklarasi kita boleh mendeklarasikan lebih dari satu properties. Misalkan tadi color titik 2 red. Nah, seperti ini. Hasilnya gimana, Pak? Hasilnya sama saja. Nah, oke, hasilnya sama saja ya, teman-teman ya. Nah, cuma bedanya kalau misalkan tadi kita inline, contoh kita pakainya H ya. Kita buat perbedaannya dengan inline, pakainya H1. Misalkan color titik 2 blue ya, misalkan seperti ini. Ini contoh judul. Nah, kita lihat perbedaan antara internal style sheet dengan inline seperti ini. Kemudian saya buat lagi H1. Ini contoh judul seperti ini. Jadi ada paragraf, ada judul. Nah, yang paragraf juga sama, saya bikin lagi ya. Saya copy paste saja. Ya, ini penulisannya boleh disatu bariskan lah ya. Nah, yang P kita menggunakan internal style sheet. Kalau yang bawah, yang H, kita menggunakan inline style sheet. Jadi langsung di elemennya. Kita simpan. Nah, nanti teman-teman akan melihat perbedaannya. Coba bisa disimpulkan. Jadi kalau kita menggunakan inline style sheet, berarti penerapan stylenya itu satu ke satu. Jadi yang kita format saja, yang elemen yang kita format saja. Kalau inline yang memang kita tuliskan di elemennya ya, untuk propertiesnya. Jadi satu ke satu. Nah, kalau misalkan internal ya, itu posisinya pengaturannya satu tapi ke banyak gitu ya. Contoh tadi misalkan kita menggunakan tag P. Jadi kalau di internal semua tag P yang ada di dalam body itu pasti warnanya akan merah walaupun tidak dideklarasikan secara inline seperti itu kan. Nah, jadi kira-kira efektif yang mana? Apakah menggunakan internal atau menggunakan inline? Jawabannya adalah tergantung kebutuhan seperti itu. Jadi bukan berarti yang inline jelek ya, tapi tergantung kebutuhan seperti itu. Oke. Baik, kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah external style sheet. Nah, ini style sheet ya di modul. Perbedaannya apa? Sebetulnya kalau external style sheet itu hampir sama dengan internal style sheet. Perbedaannya hanya filenya dipisahkan di file yang terpisah, yaitu yang berekstensikan .css ya. Oke, kita akan buat dulu file .css-nya. Contoh misalkan kita akan hapus yang ini teman-teman ya, yang internal. Yang eksternal sekarang kita coba. Kemudian saya buat lagi new. Saya simpan. Save as. Di folder yang sama, pertemuan 4 ya. Saya simpan dengan style.css, simpan. Nah, ini ya. Style.css. Misalkan di sini saya masukkan lagi nih ya pengaturan yang tadi. Jadi di file style.css saya masukkan paragrafnya, dia berwarna merah tapi tanpa tag style sekarang, jadi langsung saja ya. Color titik 2 red, kemudian font size titik 2 misalkan 30 px ya, seperti ini misalkan.
Nah, terus cara menghubungkan antara file CSS ini dengan index.html yang saya miliki bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan tag link. Ya. Caranya adalah dengan menggunakan tag link. Ya. Di head kita buatkan link rel sama dengan style sheet ya, link rel sama dengan style sheet href. Jadi pengalamannya menggunakan atribut href sama dengan nama file CSS nya apa, style.css seperti ini. Kemudian pakai tipe juga boleh, type sama dengan text /css seperti ini. Sudah. Oke, kita simpan sekarang, kemudian kita run launch in Chrome. Kira-kira sama nggak? Sama ya dengan yang internal, dia satu ke banyak juga ya. Cuma bedanya filenya terpisah, nggak disatukan dengan file HTML-nya, jadi terpisah menggunakan extension .css. Penamaannya boleh bebas, silahkan seperti itu. Oke, ada gambaran teman-teman? Mudah-mudahan ada gambaran ya. Oke, yang selanjutnya ada kelas dan ada apa lagi nih, ID ya. Apa yang dimaksud kelas dan apa yang dimaksud ID ya. Nah, apabila kita memiliki apabila kita memiliki performatan apabila kita ingin memilih elemen yang sama tapi pemformatan yang berbeda, teman-teman ya. Kalau inline bisa tadi kita langsung, misalkan kita punya 5P nih. P tersebut misalkan yang satu warna merah, yang kedua warna biru, yang ketiga warna hijau, dan seterusnya. Nah, itu tinggal tulis saja kan di elemennya. Kalau dengan external style sheet atau dengan internal style sheet gimana? Caranya gimana? Oke, kita tuliskan di style ya. Nah, caranya adalah dengan class dan ID. Ya, dengan class dan ID. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau class itu ya, kalau kelas digunakan untuk membuat berbagai macam variasi bagi satu tag HTML. Sebagai contoh, bila Anda ingin menggunakan 3 warna untuk heading H1, Anda dapat mendefinisikan dalam 3 kelas dalam file CSS tersebut. Ya. Jadi kelas ini kita bisa buat untuk variasi pemformatan dengan tag yang sama misalkan. Ya. Contohnya seperti ini, h1.red, h1.green, h1.blue. Sebetulnya tanpa ada awalan selektor elemennya pun kita bisa ya. Contoh misalkan seperti inilah misalkan ya. Tadi red. Kurung kurawa. Fontnya ya, font size harusnya ya. Red font size 17 px. 17 pt. Oh, pt ya. Kemudian color titik 2 red seperti ini. Kemudian dot apa lagi? Green. Ini saya tanpa menggunakan selektor H1-nya, langsung kita bikin kelasnya aja. Hampir sama 17 cuma beda warna ya. Font size 17 pt. Color titik 2 green. Kurung kurawa. Yang selanjutnya adalah tadi apa? Blue ya, biru. Blue. Berarti warnanya biru. Ini saya menggunakan penulisan secara eksternal, artinya masih dipisahkan filenya. Ya, oke, tapi sudah terhubung karena sudah menggunakan link rel. Oke, selanjutnya berarti kita akan membuat elemennya.
kita pakai apa? H1, H2 atau H3. Itu bebas silakan ya. Saya mau pakai misalkan H1. H1 misalkan ini sebuah judul. Ya, ini sebuah judul 1, ini sebuah judul 2, ini sebuah judul 3, misalkan seperti ini. Ya. Oke, di H1 saya ingin menerapkan kelas yang tadi saya buat, yaitu warna merah. Berarti kita menggunakan atribut kelas. Sama dengan kita isi nama kelasnya apa. Ya, tapi tidak dengan dot, ya, tidak dengan menggunakan titik di depan nama kelasnya. Misalkan red. Nah, seperti itu. Kelas red. Nah, kita sudah buat kelas red tadi, font size-nya 17 pt. Kemudian warnanya merah red. Kemudian yang kedua kita akan kasih kelas dia green. Ya, sedangkan H1 yang selanjutnya kita akan buat kelas blue. Oke. Kita simpan. Kemudian kita coba jalankan. Run launch in Chrome. Oke, nah ini contohnya teman-teman ya. Jadi dengan kelas kita bisa buat variasi-variasi pemformatan untuk elemen yang sama. Misalkan H1 tadi ya, tapi kan formatnya beda-beda seperti itu. Nah, kelas ini teman-teman tidak hanya bisa diterapkan di H1 saja, tapi all elemen ya, misalkan P, karena kita tadi buat kelasnya tanpa menggunakan selektor ya, P seperti ini. Misalkan kita pakai kelas sama dengan red ya, ini sebuah paragraf seperti ini ya. Kita simpan, kita cek apakah dia merah. Nah, sama, dia juga merah walaupun dia bukan H1 ya. Karena apa? Karena pembuatan kelasnya secara universal seperti itu. Oke, nah itu penjelasan tentang kelas. Nah yang selanjutnya adalah ID ya. Nah kalau kita secara sederhana mengartikan ID di dalam CSS ini, artinya tidak boleh ada yang sama. Artinya pemformatan tersebut hanya untuk satu elemen itu saja ya. Seperti itu. ID selector digunakan untuk memformat sebuah elemen yang muncul satu kali dalam satu halaman web. Misalnya untuk memformat bagian menu atau sidebar, ID unik dan hanya dapat digunakan pada satu elemen. Sedangkan sebuah kelas dapat digunakan pada beberapa elemen, ya. Nah, kalau kelas itu tadi ditandai dengan simbol titik, teman-teman ya. Nah, kalau ID itu ditandai dengan tanda pagar seperti itu. Jadi contoh misalkan kita akan buat di sini, kita akan buat ID. ID di sini kita namakan ID-nya apa ya? ID judul apa ya? Judul utama misalkan. ID judul utama seperti ini ya. ID judul utama, ini saya improvisasi saja dari modul ya. Judul utama ya, kita akan masukkan beberapa properties. Font size misalkan kita akan agak besaran 30 px ya. Kemudian yang selanjutnya adalah banyak ya properti-properti dari CSS. Misalkan kita kasih background warna. Misalkan warnanya apa ya? Aqua. Ya, kemudian kita ke bawahin aja ya biar nggak ke pinggir. Nah, kita buatnya seperti ini. Oke,
font ukurannya 30 px, background colornya aqua, terus colornya misalkan apa ya, jangan red, blue. Nanti hasilnya kayak gimana nih perpaduannya ya. Color blue, text Allegiant, titik 2, misalkan kita akan ketengahkan center ya. Kemudian apa lagi, kasih apa lagi, text Allegiant center. Kita coba itu aja dulu ya, kita simpan. Kemudian kita buat di sini yang paling atas ya, H1 kita buatnya selamat datang di mata kuliah pemrograman web. Nah di H1 ini kita tambahkan kelas sama dengan ID ya, maaf bukan kelas ya, ID. Berarti ID sama dengan tadi apa, ID sama dengan judul utama. Kita simpan di sininya, tadi kita simpan juga. Nah, kita coba jalankan sekarang. Run launch in Chrome. Oh maaf, bukan di sini ya, index.html. Run launch in Chrome. Nah kayak gini ya. Kita bisa lihat untuk penggunaan ID saya hanya menggunakan untuk satu kali ini saja. Jadi tidak boleh digunakan untuk elemen yang lain. Artinya ID ini muncul hanya dalam satu halaman web saja. Seperti itu. Jadi nggak boleh di bawah ada ID lagi. Cukup satu saja kalau ID. Seperti itu. Oke. Ada gambaran teman-teman? Nah sebetulnya PR teman-teman kalau udah paham tentang CSS, kemudian cara penulisannya, tentang ID ataupun kelas, PR-nya adalah berkenalan dengan properti-properti yang ada di CSS tersebut ya, kira-kira propertinya apa saja. Nah silahkan dilihat di modul ataupun di yang paling lengkap misalkan di witrischool.com ya, untuk pemaparan yang lebih jelasnya. Oke, selanjutnya ya. Oke, ini pembuatan komentar di CSS. Kita bisa membuat komentar menggunakan slash bintang untuk tag pembukanya dan tag penutupnya bintang slash seperti itu ya. Oke, nah di sini pengenalan CSS styling ya. Terdapat berbagai macam background property pada CSS, yaitu background color ya, mengatur warna background ya. Kemudian di sini tadi pewarnaan itu kita bisa menggunakan beberapa value, bisa menggunakan hexadesimal ataupun bisa menggunakan RGB ataupun nama warna tapi dalam bahasa Inggris. Kemudian kita bisa menggunakan background image. Jadi kalau misalkan di HTML dulu itu kita hanya bisa memberikan background gambar untuk body ataupun tabel saja. Nah di sini untuk semua elemen kita bisa memberikan background gambar seperti itu. Itu hebatnya sih. Ya. Background image mengatur gambar background. Nah, kalau background color tadi kita udah coba ya, seperti itu. Oke. Nah, ini nanti teman-teman bisa cobalah ya untuk body background image URL. Misalkan di sini nama filenya bg.jpg. Kemudian background repeat mengatur bagaimana gambar pada background akan diulang. Jadi kalau misalkan dimensi panjang lebar dari elemen HTML misalkan lebih besar daripada gambar yang kita masukkan, itu dia akan melakukan looping gambar seperti itu. Nah, apakah kita ingin repeat atau misalkan kita hanya tampilkan satu saja? Jadi pengaturannya ini background repeat. Jadi nanti berulangnya secara sumbu X ataupun secara horizontal ataupun vertikal. Kalau misalkan secara horizontal ya, kita pakainya repeat X ya. Seperti itu. Background repeat X berarti dia posisinya pembangunan secara horizontal. Kemudian vertikal body repeat dash Y seperti itu.
Tanpa pengulangan, misalkan berarti no repeat. Nah, seperti itu biasanya untuk yang memang kita ingin gambarnya satu aja gitu, tidak berulang. Nah, kemudian ada background attachment ya, kemudian ada background position seperti ini. Nanti teman-teman tinggal dicoba saja. Font dan teks ya, untuk merubah huruf. Nah, teman-teman bisa menggunakan jenis huruf ya, font family, misalnya Times New Roman, Times Serif ya. Kemudian font style ada normal, italic, oblique ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan tag HTML. Ya, kalau tag HTML itu kan bisa bold, tag B ya, kemudian tag I, tag O. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan style ini untuk merubah gaya dari huruf tersebut. Kemudian ada font size tadi untuk ukuran huruf, di mana untuk ukuran huruf di sini sebetulnya tadi ada PT juga ya, nggak dimasukin. Ada 3 PX, ada IM, ada 100%. Nah, PX itu pixel ya. IM itu tadi IM satuan persen. Kalau persen berarti menyesuaikan dengan lingkungan dia berada, artinya dengan layar monitor atau dengan dia posisi di mana letak tag berada ya. Contoh seperti ini ya. Ada font varian misalkan normal, small caps ya. Kemudian ada font weight itu contohnya untuk menampilkan teks secara tebal, teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian CSS text color ya. Nah, color digunakan untuk mengatur warna pada teks seperti itu. Jadi ada background color untuk background dan ada color kalau color untuk font. Kemudian ada CSS text alignment. Nah, untuk perataan, rata kiri, rata kanan, rata tengah. Tadi saya gunakan center ya, jadi posisinya rata tengah. Kemudian ada text decoration ya. Di sini text decoration itu untuk membuat misalkan underline. Dia bisa membuat underline juga ya. Nah, jadi ketika ini underline, ada overline, ada line stroke, ada blink, ada inherit, ada none. Nah, teman-teman bisa membuat hyperlink, posisinya itu dia nggak ada garis bawahnya. Itu dengan cara pakai ini text decoration _2 none seperti itu. Kemudian ada text transformation. Nah, kalau text transformation misalkan di awal itu tulisannya misalkan capitalize each word, artinya huruf kapital di awal. Nah, tapi kita ingin posisi itu apapun yang diketik di sana posisinya harus kapital. Nah, teman-teman bisa menggunakan text transform ini. Misalkan value-nya uppercase. Kalau uppercase berarti besar semua, kapital. Nah, kalau misalkan transform _2 lowercase berarti kecil semua. Artinya kalaupun dia besar jadi kecil semua. Atau misalkan text transform _2 capitalize ya. Seperti itu. Jadi huruf kapital di awal. Kemudian ada CSS text indentation. Nah, kalau teman-teman ingin membuat paragraf, biasanya kan kalau yang dimaksud di kita itu paragraf itu dia yang awal kalimatnya itu menjorok ke dalam gitu ya, sehingga memperlihatkan ada perbedaan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Nah, di paragraf ini teman-teman bisa tambahkan text indent _2 50 px. Indent itu adalah panjang dari jorokan teks ke sebelah kiri. Sebelah kanan ya, seperti itu. Panjangnya berapa? Kemudian ada CSS link ya. Link dalam CSS dapat diatur dengan CSS property, misalnya color, kemudian font family, background dan lain-lain ya. Contoh misalkan yang belum dikunjungi biasanya kita pakai A.2 link. Jadi ada sedikit perbedaan. Selektornya untuk CSS link ada tambahan untuk kondisi A.2 link, A.2 visited, A.2 hover, A.2 aktif seperti ini. Nah, jadi kita sebetulnya bisa bikin animasi untuk hyperlink, teman-teman ya. Nah, dengan ini nanti kita cobalah ya. Nah, link, visited, hover, aktif ya. Kalau hover itu kalau kita sentuh. Nah, kalau kita sentuh nanti warnanya apa? Seperti itu. A.2 link, decoration, visited, hover, aktif ya.
Nah, ini contoh-contohnya, teman-teman bisa coba lah ya. CSS list. Nah, CSS list di sini contoh kalau misalkan kita secara default menampilkan list itu kan bulatannya circle ya, bulat gitu. Nah, kita bisa ganti jadi square ya, ataupun misalkan nanti dengan sebuah gambar. Pakainya list style image URL bullet.gif atau .png ataupun .jpg. Tapi gambarnya harus kecil berupa icon, gak boleh besar karena dia bullet sifatnya. Ya, ini contoh ya, yang lainnya lah. Nah, kemudian CSS tabel. Kalau teman-teman merasa tabel yang dibuat di awal itu pada saat kita belajar HTML kurang begitu menarik, teman-teman bisa ubah stylenya dengan menggunakan CSS tabel seperti itu. Ya, ini contohnya seperti ini. Untuk kita pilih tabel th td selektornya. Misalkan border 1px solid black. Ya. Kemudian CSS collapse border. Nah, ini digunakan untuk memformat tampilan border menjadi single atau double. Ya. Di sini tinggal kita pilih border collapse collapse ya. Nah, misalkan mau dipakai garis pinggir, tinggal pakai border saja. Border 1px berarti tebalnya, solid black berarti posisinya warna jenisnya solid, warnanya hitam. Kemudian ada CSS text alignment, ya ini samalah kayak tadi ya. Jadi di tabel juga kita bisa terapkan itu. Tabel width, height, ini padding juga ada. Nah, ini seperti itu. Oke, baik teman-teman. Nah, untuk materi selanjutnya, teman-teman, itu kita masuk di CSS box model. Artinya apa? Artinya di sini yang dimaksud dengan CSS box model ini, di dalam HTML semua elemen seperti P atau div atau H dan lain-lain pada dasarnya itu bentuk dasarnya itu kolom kotak yang membungkus isi HTML. Jadi intinya semua elemen HTML itu bentuknya kotak, teman-teman. Ya, baik image, baik hyperlink, baik P atau H1 ataupun body sekalipun, itu pada dasarnya bentuknya kotak. Apa saja yang dimiliki oleh isi elemen-elemen HTML? Nah, elemen-elemen HTML itu pada dasarnya dia memiliki margin, ya, dia memiliki border, dia memiliki padding, kemudian dia memiliki content, ya, seperti itu. Oke, apa yang dimaksud dengan margin? Margin ini memungkinkan kita untuk memberi jarak batas antara kolom kotak satu dengan yang lainnya. Artinya ketika ada dua elemen, kita ingin memberikan jarak antara elemen satu dengan elemen yang lainnya, kita pakai properties margin. Nah, sedangkan border memungkinkan kita memberi jarak, bedanya border dapat diberi warna atau background. Jadi border itu intinya pembatas yang memang bisa diberikan warna. Ya, warna background tadi kan. Misalkan 1px solid black misalkan ya. Kemudian padding memungkinkan kita untuk membuat lapisan pada konten HTML memiliki background tapi tergantung dari warna background konten, ya, itu padding. Kemudian konten di sini adalah isi seperti teks dan gambar yang ada di kolom elemen HTML seperti div, PH dan lainnya. Artinya padding ini, teman-teman, dia memberikan batasan antara border dengan konten. Kalau margin itu dia memberikan batasan keluar, kalau padding dia memberikan batasan ke dalam, ya, posisinya seperti itu. Jika Anda mengatur lebar dan tinggi menggunakan CSS, Anda hanya mengatur lebar dan tinggi dalam konten area saja. Untuk menghitung semua elemen, Anda harus menambahkan padding, border dan margin, ya. Oke. Oke, kita di sini teman-teman contohnya membuat sebuah template. Ya. Kita akan membuat sebuah template, teman-teman. Di sini ada style.css dan ada template.html maksudnya, ya.
Ini maksudnya template.html, bukan .css, template.html. Nah, oke, kita coba, kita dari sini saja. Saya improvisasi saja ya, dari sini, ya. Oke, saya copy saja, Ctrl C, misalkan paste. Kemudian ini hapus berarti ya. Nah, teman-teman harus sudah paham nanti ketika ada jebakan-jebakan seperti ini. Body, kemudian HTML seperti ini. Oke. Di sini template CSS, style.css. Stylenya yang seperti apa? Nah, stylenya kita akan coba ganti dengan yang ini. Nah, jadi dengan CSS ini teman-teman sudah bisa membuat sebuah template, ya. Oke, contohnya seperti ini, kita simpan, kita coba. Nah, ini hasilnya teman-teman, ya. Kita akan bahas properti yang ada pada tampilan ini. Ya, kenapa kok bisa jadi seperti ini? Pertama kita bahas dulu di HTML, di mana di HTML ini kita memiliki div class wrapper. Wrapper ini kita maksudkan adalah pembungkus, ya. Jadi wrapper ini sebagai pembungkus. Jadi kalau kalau di rumah itu tembok lah, ya, tembok yang membungkus sekat-sekat lah, seperti itu. Div class wrapper, ya. Kita lihat div class wrapper ini stylenya apa saja. Div class wrapper, ya, stylenya adalah widthnya 800, berarti lebar dari kotak wrapper ini nanti 800 px. Height-nya auto, artinya auto itu menyesuaikan. Jadi tergantung nanti konten yang ada di dalamnya, ya. Jadi fleksibel. Kemudian background color, nah ini warnanya ini, ya, kode warna, ya, kita pakai hexadesimal seperti itu. Kemudian marginnya auto, sama marginnya juga auto, ya. Makanya agak menjorok ya ke ini, ke layar utama. Oke. Kemudian header, berarti header ini yang ini ya, ya. Nah, header ini yang ini, header. Nah, berarti di sini header ini kita ganti gayanya. Bukan ganti ya, maaf, jelaskan properties apa saja. Width-nya 800 sama, ya. Height-nya 200 px. Nah, kita kasih background image, ya. Kebetulan gambarnya tidak ada, teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa gambar di Photoshop, bikin ukurannya 800 kali 200, ya. Misalkan untuk banner websitenya lah, misalkan. Seperti itu. Kemudian ada left, width 200 px, kemudian height 400 px, background color. Nah, float left, artinya apa? Float left ini dia posisi kotak ini akan nyender ke menjorok ke sebelah kiri, ya. Jadi width-nya 200, ya. Height-nya 400, jadi yang left ini, maaf, yang left ini dia akan posisinya ke kiri, float left. Jadi dalam satu baris kita nanti bisa membuat dua div secara menyatu. Float left. Kemudian right 600 px, berarti sisa dari 800 dikurangi 200 px. Height-nya 400, kemudian background color-nya kita ubah warna biru, ya. Ini juga sama float left, jadi menjorok juga ke kiri, makanya dia bisa menyatu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu footer, di mana footer ini posisinya adalah width 800,
height-nya 100, background color-nya red, clear titik 2 left. Artinya apa clear titik 2 left? Nah, ini untuk membersihkan gaya ke kirinya. Ya, jadi agar tidak merapat ke sebelah kiri ke yang atasnya. Jadi clear left, ya. Seperti itu. Untuk yang footernya. Seperti itu. Jadi tampilannya ya seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki template seperti ini atau nanti teman-teman rumah lagi seperti apa template-nya, teman-teman bisa mengisikan elemen-elemen HTML, misalkan teks berupa judul, paragraf, kemudian apalagi hyperlink, gambar dan lain-lain. Silahkan nanti dicoba saja ya, seperti itu. Oke. Oke. Nah, mungkin teman-teman itu saja materi kita tentang CSS. Selanjutnya teman-teman silahkan praktikum untuk materi yang ini ya. Semua materi yang ada di sini silahkan dicoba, kemudian nanti di screenshot tampilannya seperti apa supaya teman-teman dengan melakukan praktikum pemrograman web khususnya mata kuliah CSS ini, teman-teman lebih mendapatkan gambaran bagaimana membangun website yang menarik seperti itu. Oke, sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.